yang ditulis, yang diriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Kata beliau, hati-hati, pergantian tahun terasa singkat itu bukan satu nikmat, tapi ancaman bagi kita karena kiamat semakin dekat. La taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Kiamat tak akan pernah terjadi, kata Nabi, sebelum masa terasa singkat. Fatakunus sanatu kasyahri. 1 tahun rasanya kayak 1 bulan. Tak terasa Pak Bupati, bentar lagi 2024 masuk periode kedua. Ini kan putaran waktu. Aku sikit-sikit aku ngomong. Kok mana pula terasa? Apalagi Bu? Wa yakunu syahru kal jum'ah. 1 bulan kayak 1 minggu. Fatakunul jum'atu kal yaum. 1 minggu seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah. 1 hari seperti 1 jam. Fatakunus sa'atu ka ihtiraqis sa'afah. 1 jam seperti daun kurma yang kering cepat terbakar. Jam 10 kurang 10 aku naik. Nanti selesai mohon maaf jam 12 lewat 10. Aku pulang duluan maksudnya. Ibu tinggal di sini. Tak terasa pulang ke rumah solat zuhur makan. Begitu makan golek-golek bontar, masuk asar. Begitu asar nanti nyapu-nyapu halaman, udah masuk maghrib tarahim. Begitu tarahim maghrib, mulailah golek-golek mengaji yasin, udah masuk isya. Begitu isya berganti besok hari Kamis. Begitulah kadang-kadang tak terasa. Yang lama berlalu waktu cuma 1, angsuran. Berantem pun jadi. Makanya Bu, jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Terang. Saat dan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Nah, inilah dia budaya ke lagu-lagu ini. Ya kan? Yang banyak orang sekarang tak apa-apa lagunya. Ya, tengok, jangan lagi mohon maaf diingat-ingat yang lalu, tapi kenanglah mohon maaf kebaikan dia yang akan datang. Maka hari ini Bu, umur manusia ini kata Allah bermacam-macam. Ada orang yang tamak dengan dunia, pengen hidup 1000 tahun. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Orang yang tamak, orang yang rakus terhadap dunia, pengen hidup 1000 tahun. Kita sekarang Bu, 2 kali pun awak hidup ni membuat susah keluarga, tak terurus, menjadi upatan anak, menjadi upatan menantu. Alah, udah berapa umur Wak? Udah masuk lah 88 sekarang. Macam-macam lah Pak Ustaz. Alah Tuhan. Oi, alah Tuhan. Oi. Alah, enggak tergaji-gaji lagi yang hidup ni lah. Oi, lah Tuhan. Menjadi urusan. Di sini tengoklah berapa tahun lawak yang hidup ini paling kencang lah 88 tahun. Makanya Bapak Ibu yang udah pensiun jangan suntuk kali Pak. Yang udah pensiun tenang-tenang aja. Bapak pensiun usia 60 tahun, nikmati. Belum tentu 60 tahun menikmati ke depan nantinya Muhammad di sisa usia awak. Kadang-kadang Muhammad begitu pensiun memang tak ada kerjaan. Rumah besar, saking besarnya rumah itu, kamar 5 di atas, 3 di bawah. Anak sudah menikah semua, punya rumah masing-masing. Manggil pun menggema. Oh bang. Apa dek. Mambal suara itu. Tak ada orang di dalam. Pun ngori mendengarkan, siapa yang menjawab itu kata. Makanya mohon maaf bapak kita Pak Haji Buyung tu nikmati aja, bilang aja Pak Bupati, nggak usah, nikmati aja lah ya kesana ya kemari, udahlah itu, jangan pala apa-apa kali kan capek kali nanti. Imam bilang kan
Kalau aku sama bapak ini tak asing lagi. Yang begitu aku ceramah memang. Iya. Kalau ceramah ini pula cuma mengangkat apa korjanya itu? Mana siadinya kor jawab? Ya angkat enggak cair apa gunanya itu? Sekali-sekali aku menyampaikannya ini langsung. Nikmati bu, kan? Ibu jadi pegawai 36 tahun, betul tidak? Kadang-kadang belum sempat awak 36 tahun menikmatinya selesai. Tengok, Muhammad mantan kepala dinas kita. Tengok, belum habis jabatannya. Allah cabut. Cuk, mana tahu kita hidup ni? Kapan sisa usia kita? Maka yang kedua, bagaimana cara Allah menegur usia manusia? Tengok bu, wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, Allah kembali macam mana diciptakan dia ke dunia. Maka waktu awak hidup, begitu lahir, menangis saja kerja kita. Betul bu? Tua kau nanti akan begitu kau menunjukkan perasaan. Maka mohon maaf kalau punya ayah, punya omak makin tua murah cengeng. Begitu memang kata Allah dalam Al-Quran. Mama ini asik menangis saja, menangis saja. Jangan. Dulu kita menangis tak pernah dia momak bosan mendengar tangisan kita. Kenapa? Tadi ingat aku ayah. Alah, Tuhan. Apa yang mama ingat? Dor manakku hepengku. Kupikir karena selalu rupanya panakku, rupanya lakinya. Ya, Muhammad izin. Makanya Muhammad, aku tak banyak-banyak yang pesankan omakku, enggak. Makanya saya semalam ke Siak, bisa naik pesawat, bisa pak. Ditawarkan bupanya, naik pesawat, enggak. Kenapa? Kalau naik pesawat aku pak, tak singgah aku sama omakku, aku bilang. Makanya saya naik kereta api. Naik kereta api Muhammad ke Marbo, baru saya merental Muhammad mobil dari sini. Kenapa? Karena tak tahu umurnya kapan awak terakhir jumpa sama awak. Makanya capek kali betul. Cuman jelas dia tadi malam jelas. Mangkojar kemarin lah enggak enak perasaanku mangkojar kemarin. 10 jam lah begini-begininya aku jalan Tuhan. Apa kata mak kami? Deal kata, yo mak, besok macam mana waktu kocik kau, begitu besok Allah buat sama orang tua. Muhammad ini izin. Waktu kita pertama lahir pandai berjalan, tertata-tata jalan kita. Betul tidak? Tata. Besok kau punya orang tua akan Allah uji. Sabar enggak kau menunggu dia berjalan ketika lambat? Ayo nak, taib. Ya Allah, anak mama udah pandai jalan, ya Allah. Anak bunda. Itu waktu kocik kita baru pandai berjalan. Begitu awak tua, sakit ini, mama. Udah pengapuran lutut nih. Coba lama, yang lambat lama. Oh Tuhanku, coba sedikit, terlambat. Saya oh lama dulu. Waktu kocik kau jalan kau lambat, tak pernah aku marahi. Kenapa sekarang udah tua aku asik kau marahi aja aku? Tahunya kau rematik, asam urat, kolesterol, macam-macam penyakit ini, udah macam-macam aku buat. Udah kubuatnya bagus, udah keretek makin patah dibuatnya biar tahu kau. Apalagi waktu kita kecil makan kita selera tinggi tapi tak bisa kita konsumsi. Onda apa kau onda misop dikasih? Apa kata mak kami? Nanti sisa makananmu aku yang menghabiskannya. Besok kalau tua aku nah basira makananku jatuh-jatuh nasinya. Jangan kau marahi. Kenapa? Memang begitu dibuat Allah usia manusia. Macam mana kau dilahirkan, begitu Allah tinggalkan kau ke dunia. Begitu di awal penciptaan. Tengok bukan? Waktu kocak makan. Mau makan apa kau? Misop tam. Udah lama kenyang awak. Siapa yang menghabiskannya bu? Omaknya. Kalau kita terbalik, mama mau makan apa mama? Mau halal. Mama makan ya, habiskan ya. Ini mahal. Anak sekarang lantem mulut. Baru lagi jadi honor, lantamnya naudzubillah. Iya. Belum lagi pegawai pula. Udah begitu kali. Janganlah lantem kali, betul gak bu? Oh, perasaan omak ini Muhammad yang murahan cengengin, yang murahan itu. Apalagi Muhammad ini, izin kali saya. Kalau kau waktu kecil nak banyak bertanya karena pengen tahu, nanti tua aku banyak bertanya karena sudah banyak yang lupa. Ini jalan mana? Kanopan, oh Kanopan. Kau lurus ke Asahan, kalau belok ke kanan Kampung Masjid, kalau ke sana
Lala, mama orang Kanopan pun nggak tahu jalan. Enggak, udah lama mama nggak keluar. Tahulah kau mama ini tak pandai naik kereta. Suka digonceng ayah kaunya baru bisa mama keluar. Asik di dapur saja ya mama. Makanya banyak perubahan. Dulu sawit ini, sawit dulu ini. Lalu aku tengok kenapa lapang kali ini punya siapa ini kan. Dijawab lah. Mama pun kadang-kadang makanya keluar awak jangan di rumah aja. Asik nonggo aja di rumah kan. Jangan. Izin Bapak Ibu, mama. Apalagi Ibu, makanya orang-orang tua kita hari ini kadang-kadang jauh dari anak, kadang-kadang rasa rindunya tak ada sama orang tua. Udah meninggal besok baru, ya Allah meninggal Bapak. Ya coba lah Bapak meninggal. Walau siapa aku berbakti sama kalau aku malaikat di jerun, dia aku cekikkan duluan. Palak kalah aku nengok anak tu. Makanya kami yang perantauan ni kepuasan kami pulang kampung. Biarlah dulu daku berjalan merubah nasib di perantauan. Kalaulah umur dipanjangkan Tuhan, di suatu masa kami kan pulang. Kadang-kadang ditelepon, tak balik kalian, nantilah mak ya. Aku mau bini kurang jauh, asli orang Medan, tak pernah jalan jauh-jauh. Begitu pertama pulang kampung, bang naik apa kita bang? Naik bus. Ngerental lah, kepala otak kau ngerental, aku bilang. Ngerental berapa itu gue bilang, sehari 150, Muhammad supir 150, minyak 200, PP 400 kali 5 hari udah 2-3 juta. Kalau mau kau balik kau. Tahu lah bini, aku tak pernah. Kalau kami pulang kampung ke Gunung Tua dulu, karena opung kayu masih hidup, baru meninggal 5 bulan yang lewat. Pulang kampung lah, dari mulai Medan ke Gunung Tua naik Batang Pani Baru. Ini aku tak pernah naik Batang Pani Baru. Tahu lah orang Batang Pani Baru ke orang Gunung Tua sewanya, semua barang-barangnya masuk ke dalam. Gula aren di situ, jantung pisang masuk, ayunan anaknya lagi di muka awak begini. Bini ku muntah 5 kali, tebing tinggi muntah, kisaran muntah, kau bilang, taut kon noro aku. Suka begitu nyawa awak jadi bini awak biar tahu pulang kampung ke rumah orang tua awak, biar tahu ibu. Itu maksudku ceritaku ini. Makanya omakku bilang jangan ambil orang Medan, jangan orang Medan. Udah aku tanya orang Labura, tinggi pasaran. Aku temui. Aku ambil orang Medan, Jawa pula agak-agak standar lah sedikit. Omakku dibilangnya begitu, betul. Kenapa mama melarang aku mengambil orang Medan? Nanti payah kau balik. Kau dapat kau orang Medan banyak alasan. Oh enggak mak, aku anak pertama. Aku yang mengajarkan biniku taat sama omakku. Jangan sampai kayak Alqamah yu'siru zawjatahu wa yu'sini. Taat dia kepada istrinya, dia sakiti hati ibunya. Hajaba lisanuhu la ilaha illallah. Berat lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kau cintai istrimu, kau sakiti ibumu, lisanmu berat mengucapkan la ilaha illallah. Alqamah namanya dalam sejarah. Apa yang mau kita takutkan sisa usia? Orang tua ini tak mau mengajak anak balik, suka awak yang pengertian. Kadang-kadang Muhammad itulah hari kedua Muhammad pulang lagi balik, pulang lagi kita pulang. Kau nggak pulang kau tinggal aku balik. Kau lah janganlah bang. Oh iya, kalau Muhammad izin bu, makanya usia itu begitu. Waktu koci awak, waktu ibu punya anak koci, tak pernah rindu sama anak kan bu? Kenapa? Masih rame begitu. Tuh sana, satu di Medan, satu di Sidimpuan, satu di Padang, satu di Kalimantan, barulah terasa dia. Muhammad. Dah yang ketiga, apa cara Allah menegur usia manusia? Al-amradu fil abanan, berdatangan penyakit dalam tubuhnya. Apa hikmah orang yang sakit? Ada 4. Pertama, disitulah tahu kita siapa anak yang paling berbakti sama kita.
Saya bukan membanggakan, tidak. Semalam Muhammad memang saya dengan Bupati Siak hampir 2 bulan bolak-balik Siak Pekanbaru, Siak Pekanbaru. Apa rupanya kejadian Pak Bupati? Mama saya cuci darah Pak Ustaz, seminggu 3 kali. Tak ada rasanya jabatan nih kalau tak melihat omak aku dalam keadaan sihat dalam pandangan mata. Maka Muhammad Pak Bupati, tak ada rasa disedihkan. Sempat Bapak berbakti selama jadi Bupati, taat kepada orang tua, merawatnya sampai wafat. Itulah yang ditunggunya dari seorang ibu. Banyak juga anak ini kudah sakit awak semua mengelak-ngelak. Maka ibu jangan suka membanding-bandingkan anak. Beda rezeki anak nih. Ada memang tak ada duitnya tapi banyak waktunya. Ada pula banyak duitnya, ada tak ada duitnya tapi waktunya banyak. Ada pula Muhammad asik nasihat aja, masukan tapi nggak pernah ngasih. Asik masukan aja. Menurut abang kayak gini, menurut abang berapa dari abang? Menurut abangnya tapi nggak pernah mengkasih. Ada. Tahu lah lagu banyak ularnya, dia ular-ular ini semua. Maka omak aku dibilangin tak, jangan mama suka mengucapkan terima kasih sama anak. Kenapa? Bosan hati nanti kami jadi anak. Tak boleh begitu. Makasih nak ayah, tak boleh. Berapapun yang kami kasih, tak ada layak ibu ucapkan terima kasih sama anak. Nanti bangga dia. Kalau enggak karena aku merawat mama, tak jadi. Itulah kesombongan seorang anak. Maka Muhammad, orang tua tak pernah minta walaupun susah, dia tak pernah. Walaupun bupati anaknya tak pernah meminta itu, tak pernah menyindir iya. Menyindir iya, kalau meminta tak pernah. Makanya kadang-kadang sakit bapak nih, Bu, tak mau dia cerita. Abang kenapa? Itulah namanya lah penyakit macam-macam lah. Ku telepon anak kita ya, jangan nanti tersinggung kau. Anak lumayan semua memang, tak ada yang enggak lumayan, semua lumayan. Lumayan susah, lumayan miskin, lumayan parah. Maksudnya apa? Nanti maksudnya aku telepon bang, biar ada. Taulah penyakit abang ni bolak-balik kita obati, tak ada juga nampak kadang-kadang hasilnya. Bakusuk sudah, aku puntur sudah, herbal udah, ketuan guru udah. Apa dikasih wah? Aku 4 botol. Apa efeknya? Kencing-kencing aja lah wak kau. Macam-macamnya pula obat ni pula. Ada yang cocok, ada yang tak cocok. Jangan salahkan dua tuan guru itu, memang tak cocok sama di air itu. Disalahkannya tuan guru, jangan kau sama tuan guru itu. Aku 5 kali dor, aku saja kata. Kawan satu aku sombong langsung. Mohon maaf tuan guru, mohon maaf. Aku kalau ceramah memang latah kali mulutku ini memang. Memang Allah menggerakkan. Ini macam mana mau buat lagi? Betul ini bukan. Ada pula contoh sama tuan guru itu. Aku kesananya aku berhasil bayar. Sekali diobatinya langsung malum katanya. Ada orang pula 5 kali pula. Tak selesai. Dah. Jadi kemana lagi? Entah kenapa. Ditelepon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mak? Ayah kau makin parah. Iyo mak. Maksud mama mang. Kalian kan 4 abang beradik. Malunya mama menyampaikan nih. Pensiun ayah kau pun golongan 2B-nya. Lah Tuhanku, tamat SMP-nya ayah kau jadi pegawai. Itulah yang diharap-harapkan. Itu pun nyangkut di Beng Sumut sampai sekarang dia tahu. Udah golongan 2B nyangkut pula Beng Sumut. 20 tahun pula itu, kapan keluarnya itu lagi? Apa rupanya hajat omak? Bukan mak. Malu kali mama membilangkan ini. Cuman macam mana lah ayah kau tak ada mau disampaikannya lah. Mama lah menyampaikannya. Maksud mama, entah berapa kali per orang kita bawa ayah kau ke Medan biar nampak penyakitnya. Apa kata si anak? Ku tanya biniku dulu mak, ayo. Padahal kita laki-laki biar tahu. Bu, dengar ceramahku nih. Siapa yang menghalangi taat suaminya kepada ibunya, besok ibu punya anak laki-laki, Allah balas sakitnya dia tak taat sama ibu. Ingat ceramahku ini. Kadang-kadang abang, kadang-kadang anak laki jangan nurut, jangan nurut, lawan. Abang masih nurut aja, diolah. Mohon maaf ibu bupati, mohon maaf ini bu. Ibu wakil juga mohon maaf ini bu. Diajarinya bini laki awak taat sama omanya, besok akan mengalir langsung anak laki-laki taat sama ibu. Aku kalau enggak aku tengok omakku taat sama ayahnya omaknya, enggak mungkin taat begini aku sama omakku. Begitulah dia. Kadang-kadang begitu kita. Diajarinya lakinya, balik kita abang asih abang-abang, abang berat asih abang-abangannya. Enggak usah.
Itulah dia besok. Macam mana nak? Ku tanya biniku dulu ya. Alah, alah. Yang takutlah kau sama binimu. Datang lakinya. Macam kau lah itu sifatnya dia tahu kau. Dia muncul waktu. Oh lokong menurut ni ya. Yang kedua, yakhruju min lisani ad-du'a. Apa nikmat orang sakit Bapak Ibu? Yang keluar dari mulutnya harapan dan doa. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Allahu Akbar, la haula. Allah astagfirullah. Nanti ibu yang punya rematik asam urat kalau berdiri, yang banyak pahalanya itu. Allahu Akbar. Allah, oh Tuhanku Allah. Allah, la haula wala quwata. Allah. Allah. Berapa pahalanya itu? Cuman bedanya satunya Bapak Ibu, satu. Muhammad jangan disinggung Bapak. Bedanya laki-laki sakit sama perempuan satu bedanya. Kalau perempuan sakit diam dia ditahan-tahankannya karena kuat orangnya. Domom dia, meriang badannya, Muhammad magis badannya, tak mengeluh. Semua dikerjakannya. Menyapu, tetap dia memasak, mencuci, ngepel, walaupun sambil Muhammad ingusah. Allah Akbar. Allah itu beda sama orang saja makare itu. Allah Akbar. Allahu Akbar. Perempuan laki-laki badan yang gemuk, Tanya ibu bupati. Kalau ada memenggeknya luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya saya apa bang? Allah kau marah-marahin lagi aku. Udah gak enak badanku memang lah Allah. Laki-laki ini badan gemuk, udah sakit manja. Allah cengeng, rewel, tak bisa diam. Allah, oh Tuhanku, Allah Akbar, weh, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Allah. Datang anak mau makan ya, jangan aku tanya lagi, aku nggak selera aku makan. Minum pahit ludah, aku tak cocok puasa minum lagi. Kawin, cari ikan. Laki-laki ini ondak mati pun kawin, katanya itu. Hebat perempuan. Makanya orang yang sakit itu bukan jadi balak. Disitulah tahu siapa perempuan paling setia. Rahmah istri Nabi Ayub dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir Ad-Dimashqi penulisnya. 18 tahun Nabi Ayub itu sakit. Rela Rahmah ini jadi pembantu semua Muhammad gajinya untuk mengobati suaminya. Segitu habis tenaganya tak dipakai oleh raja. Rambut kepangnya yang cantik terurai dijualnya. Hasilnya untuk mengobati suaminya. Kita terbalik Pak. Kalau istri sakit kadang-kadang tak ingat kita menjaganya. Kalian jaga mama kalian. Kalian jaga mama kalian. Kalian jaga mama kalian. Ayah tak sompat. Kalau perempuan, mak kami yang jaga. Tak usah, biar mama yang jaga anak ya. Kalian pergi ke sekolah. Kenapa? Nanti tak cocok kalian menjaga kamar mandi nanti mama kalian, ayah kalian, mama lah yang mengantarnya. Luar biasa. Maka Muhammad izin, perempuan ini hebat-hebat. Walaupun dia sakit, Muhammad kita doakan. Itulah kehebatan. Laki-laki ini kadang-kadang, oh lah Tuhanku, kalau dia sakit bininya buka cabang lagi itu. Udah sakit buka cabang pula, kan gak ada otak namanya itu. Maka perempuan ini rela menjanda selamanya asalkan dia bisa merawat anak-anaknya. Betul? Nampak kali yang janda itu banyak di sini. Umur. Jadi kalau sakit ini jangan begitu, kan izin. Jadi orang tua kami yang kami hormati. Apalagi apa yang kita dapatkan pergantian tahun selain umur dan usia kita. Muhammad itmamu alal ibadah, sempurnakan ibadah. Karena yang menurunkan keberkahan ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya dalam satu negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan atas mereka barakatin minas sama'i wal ard. Kita Muhammad jadi contoh di Sumatera Utara, kabupaten terbaik menjadi hafiz putra daerah terbanyak di Sumatera Utara. Itulah Labuhan Batu Utara ini. Itu perlu kita pertahankan Bapak Ibu.
Gak usah bohong kita. Saya juga walaupun bukan hafiz, pemain MTQ juga nyawa. Tanya ketua LPTQ. Kalau dulu mencari hafiz harus ambil dari Medan. Gak usah bohong Pak Bupati. 10 juz kosong, 20 juz kosong, 30 juz kosong. Tapi sekarang Labuhan Batu Utara semua pesertanya asli orang daerah, putra daerah. Mau juara 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz tafsir Al-Quran, murni orang daerah. Mudah-mudahan inilah yang menunjukkan keberkahan Labuhan Batu Utara ini. Masa-masa awak dulu tak begitu. Hadiahnya apa? Kipas yang kocik itu putar-putar 2 jam malodak dinamanya. Makanya marantu kami sama Ustaz Darwin ke Medan lebih jelas. Kalau sekarang dah lain di Labu Rasa, maka minta tolong Pak Bupati. Saya minta tolong Pak Wakil Bupati. Saya yang minta tolong. Siapa yang juara-juara yang anak Labura, tolonglah rekomendasikan setiap masjid. Ini udah juara 1 juz, juara 5 juz, juara 10 juz, juara 20 juz, juara 30 juz. Imam pun tak dikasih di masjid. Wah, mengamuk waktunya. Coba. Sekarang banyak begitu. Apa gunanya MTQ? Peserta-peserta terbaik jadi makmum di belakang, sementara imamnya hancur bacaannya. Iya, betul. Tolong Pak BKM mundurlah, mundur gantian, jangan paksa kali. Yang muda-muda lah dulu, yang tua-tua jadi makmum. Cocok Bu? Ini udah tua lah. Haulah sah, luruskan sah. Jangan paksa kali Wak, namanya per bulan dikasih honor, nggak ada otak kau. Kalau nggak dipaksa nggak digaji laku sebulan nih. Makanya di Medan-Medan sana Muhammad muda-muda begini Bilal tarawih, yang juara-juara kecamatan dimasukkan Bilal. Itulah fungsi MTQ itu Pak Bupati. Tapi penerus. Ini kadang-kadang Bilalnya pun malam-malam Coba anak-anak pesantren yang juara tartil, yang juara mujawad anak-anak, itu fungsi MTQ. Ini tiap hari, tiap tahun buat MTQ di Labura. Juara-juaranya tak pernah nampak di permukaan masyarakat. Waktu juga yang Muhammad di muka sana. Hargai Wak orang lama biar tahu kau. Belum lahir ayah muda Wak imam di sini biar tahu kau. Mau kutojan mau kutojan. Mau ditojannya anak tu. Makanya Ustadz sama Qori lebih dihargai di kota ketimbang di kampung ini. Kenapa? Karena Qori dan Ustadz di sana semua difungsikan. Kalau kita di sini pantang terenak ceramahnya, walaupun bagus baca Qurannya, pecat. Kalau di Medan, Ustadz Darwin Muhammad tak bisa ceramah, tapi dia cool jadwalnya, imamnya. Kadang-kadang muadzin pun dipakai beliau. Kadang-kadang itulah penghargaan orang terhadap ahlul Quran. Kita terbalik, udah merasa paling pintar, paling lama belajar, saya belum tentu bagus bacaannya, paksa waktu juga lah. Biar tahu kau, ayah kau saja di bawahku jauh, biar tahu kau. Atukmu sama aku 2 tahun jaraknya, biar tahu. Mau kau geser aku, ha? Mau kau kupikok. Saya enggak jantungan anak itu. Udah lawak, wak aja lawak katanya. Pulang dia, kenapa tak jadi kok? Mau dipikok wak katanya. Main pikok pula. Oh Muhammad, kalau makanya Muhammad di sana tak ada Qori yang miskin, tak ada. Kenapa tak ada Qori yang miskin? Bukan kami Muhammad menjual ayat, enggak, karena dihargai orang ilmu kami di sana. Kalau aku bertahan di Labura, enggak kayak gini Raja Upiku, enggak kayak gini. Lainlah pasarannya, kok aku orang sini. Tanya lo Sasarial, gini-gini aja lah, tengoklah ketua MUI. Kalau awak Medan, Labura, beda pasarannya, beda. Udah Labura, Medan namanya, bukan Labura lagi. Maksudnya hargai orang yang berilmu, yang udah tua jadi makmum. Kadang-kadang kita yang tua-tua ini Allah, macam mana ibadah nikmat orang yang profesional tak kita andalkan. Di sana Bilalnya Qori, Allah Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Yang juara-juara kota Medan, walaupun dia harapan sebagai peserta, dimasukkan Bilal tarawih. Yang juara-juara terbaik masukkan imam, luar biasa. Awak pun di belakang enak, apalagi habis Quran 30 juz, suaranya bagus. Allah teruskan soft, dapatkan soft. Cuman penyakitnya kalau imam nih sama Qori nih, itu penyakitnya. Kalau imam lambat kali banyak lagunya. Soft.
Wah di belakang Oma Kori Labuhan Batu Utara juara 1 imam. Ini yang lambat nih, yang lambat. Dibuatnya kayak MTQ. Gaya tak tanggung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Entah apanya itu mulai gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah di belakang udah gini-gini tak naik-naik. Lambat sekali ancang-ancangnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Salli. Astagfirullah. Astagfirullah. Salli. Astagfirullah. Datang anak-anak maghrib. Wah iya. Pikir anak lu lupa. Rupanya waktu mengambil makomnya rupanya lupa. Makanya kata Nabi, 3 yang buat ibadah manusia Allah cabut berkah. Pertama, al-islamu la yabqa illa ismuh. Islam tinggal lamanya, enggak ada ilmunya. Tengok Muhammad yang jadi ustaz sekarang jadi penceramah bukan karena ilmunya, memang karena basicnya dia pandai bicara jadi ustaz. Tengok sekarang Muhammad banyak, baru-baru semalam Muhammad ustaz dari Adam marah Muhammad Marji'ah, dia bilang boleh kau niru-niru suaraku, boleh kau niru-niru bacaanku, tapi harus talaki bacaan qiraah itu seperti apa. Silahkan, maka kita boleh niru-niru gaya orang, tapi Muhammad harus talaki dengan keilmuannya. Ibu ya, izin. Apalagi yang kedua, ini yang dahsyat. Wala minal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran tinggal tulisannya, sulit mencari orang membacanya. Kalau dulu orang Labuhan Batu Utara banyak kuri-kuri terbaik, alhamdulillah masih bertahan kita hari ini. Tapi tak tahu nasib anak kita besok 20 tahun ke depan. Oh Tuhan, lebih dihargai orang penyanyi ketimbang pengaji. Kalau penyanyi nanti tengoklah nanti, kalau penyanyi yang datang, oh dishub siap-siap di depan, patwal 2 di depan. Dari Kuala Namu itu. Awak datang sendiri. Biar puas aku, biar puas. Namanya kampungku. Mana pernah kami kena kawal sama saudara. Tak pernah dor, baron di muka. Namanya kampungku, sampai ke perasaanku. Kalau artis, macam mana? Siap, kabarin sama kabar umum. Mana? Jemput di Kuala Namu. Dari Kuala Namu dijemput harus ready mobilnya. Suka Prado, suka Pajero, suka Fortuner, biar nyaman. Awak begini-gini saja lah di jalan. Sakit pinggang. Macam dicucuk aku, tuk. Gitu. Entah sekali dia aku ceramah udah habis 2024, mana tahu aku sampaikan aja lah pesanku ini. Muhammad bawa keluar di Muhammad ini. Tapi alhamdulillah izinlah bukan Muhammad. Saya bukan membangga-banggakan. Kalau sudah kita hargai ahlul Quran, insya Allah berkah. Cuman pengaji, murid-murid mengaji kita Muhammad. Masih ada Ustaz Samsul, Ustaz Tanjung maghrib mengaji. Masya Allah, mudah-mudahan tengok. Tolong ini amal Bapak Bupati sama Pak Wakil Bupati mempertahankan ini. Belum tentu Bupati yang lain bisa melanjutkan program ini, menghargai guru-guru mengaji kita. Tahulah guru mengaji berapa hasilnya? Anaknya bandal-bandalnya, na'udzubillah. Aku juga guru mengajinya aku. Alah tuanku, aku 2 tahun guru TK, sakit otak aku mengajar anak-anak sekarang. Bandal-bandalnya, na'udzubillah, oto-otonya minta ampun. Oto-oto, oi Tuhanku. Baca, iya Pak Ustadz. Yang mana Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz lah duluan. Aku disuruhnya duluan. Kau pula mengajari aku bilang. Oh mama, guru-guru mengajar ini paling sabar. Kalau guru SD, guru SMP udah enak mengajari. Guru-guru mengaji TK, Allah, saya 2 tahun guru TK bu, sakit otak aku mengajarinya. Baru nanti aku langsung naik tensiku timbang setruk aku. Baca semua, iya Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz, nak Pak Ustadz. Iyalah Pak Ustadz, malah-malah aja loh. Semalam malah-malah, ini malah-malah, besok malah-malah, malah-malah aja. Capek deh, macam aku. Iya. Makanya kadang-kadang disalahkannya gurunya kalau anaknya tak pandai mengaji. Janganlah kau sama ustaz itu biar tahu kenapa. Anakku 5 tahun mengaji ke rumahnya siap maghrib, tak ada pandainya sampai sekarang. Memang anaknya ada kurang-kurangnya.
Disalahkannya gurunya. Kalau mengaji mohon izin. Apa yang ketiga? Wa masajiduhum yauma izin amirah. Masjid besar tapi kosong jamaahnya. Alhamdulillah masjid percontohan kita juga Pak Bupati. Alhamdulillah Masjid Al-Aman, masjid percontohan lintas Sumatera Utara. Semua disiapkan, orang sholat nyaman, mohon maaf, fasilitas disiapkan semua. Itulah fungsi masjid sebenarnya. Masjid jangan dikunci. Masjid untuk orang musafir, karena masjid untuk umat, bukan milik pribadi. Itu baru fungsi masjid. Tapi kadang-kadang aku dah pernah kejadian masjid dari Medan ke Rantau Parapak ni banyak yang dikunci. Kadang-kadang di tengah jalan udah ondak cacirit, udah di ujung, alah tuanku, singgahkan ke sana. Tak kunci mak, mati aku. Oi, alah, oi Tuhanku, carikan yang buka, ya carikan, alah, oi, di sana terkunci juga mak, mati aku. Oi, alah Tuhanku, alah, sikit lagi, alah, nak tahan lama lagi, mama lupa sekali dah, menceret waktu. Siapa yang berdosa? PKM-nya. Kenapa dibawanya kuncinya itu? Hampir terberak-berak orang gara-gara waktu dikunci semua masuk masjid yang enggak dikunci sepanjang lintas Muhammad Aceh. Tanya Ustaz Darwin yang sering ke sana. Aceh itu dari mulai Kuala Simpang sampai Banda Aceh, masjid tak ada yang dikunci. Disiapkan mohon maaf joglonya, disiapkan tikarnya, disiapkan tehnya, disiapkan mohon maaf kopinya, pas kayak masjid kita Al-Aman ini. Alhamdulillah, tolong dipertahankan. Itulah fungsi masjid. Biar orang kadang-kadang capek, tempat chargernya ada, tempat menyusui ada, kamar mandinya standby mohon maaf berapa pintu. Kadang-kadang masjid besar, WC-nya cuma 2, yang datang 10 orang, tengok-tengokan. Terlalu dua-dua mencet di situ. Itu fungsi masjid. Masjid bosan pula, WC-nya cuma 2, yang datang 10 orang. Apa cara aku di situ? Alhamdulillah masjid kita banyak WC-nya, banyak kamar mandinya, tempat istirahat ada, disiapkan tikar, disiapkan ambal, teh, kopi, gula, standby semua. Itulah fungsi masjid. Karena Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama yang dia bangun binaul masjid, membangun masjid. Kenapa? Al-masjidu milkul ummah, masjid milik umat. Yang kedua apa? Marokijul ilmi wa muahidul darasah. Masjid fungsinya adalah fungsi pendidikan, kualitas keilmuan, banyakkan kajian. Alhamdulillah, kok dibuat kajian Muhammad fikih beda ustaznya, apalagi tasawuf beda ustaznya, apalagi faraid beda ustaznya, sejarah beda ustaznya, tahsin beda ustaznya. InsyaAllah berkembang kita dari kajian-kajian masjid. Cuman sayang, dibuat pengajian di masjid, jamaahnya tak ada yang datang. Aku dah korban pernah aku ceramah subuh 2 biji yang datang, 2 biji, satu di sampingku, satu di sudut. Yang di sudut udah antara hidup sama mati. Yang sebelahku ditengoknya mukaku kosong penglihatannya. Nggak sadar, udah aku tengok nggak sadar dia. Apa Ustaz? Nggak ada waktu. Macam mana ceramah 2 biji yang datang? Kalau ustaz ni pengaruh jamaah, kalau ramai jamaahnya bisa dia interaksi dengan bahasa dakwahnya. Kalau sikit jamaahnya berserak di sini satu, di sini satu. Apapun capek, Assalamualaikum warahmatullahi, capek. Maka Muhammad hadir di masjid, bu. Muhammad enak tak enak ceramahnya, bukan penting gaya ceramahnya, yang penting isi ilmunya. Ceramah ni pun macam-macamnya. Ada ceramah ni macam aku ni tak ada ilmu, yang penting orang Muhammad nengok mendengarkannya elok. Udah, aku tak ada ilmuku, cuman pasaranku muka aku lah pasaranku. Aku nggak ceramah pun aku diam, aku keke orang nengok muka aku, keke nengok muka Ustaz semalam. Macam mana aku buat? Kayak gini lah pasaranku. Jadi tak bisa ustaz, beda-beda. Masjid apa lagi mau? Di masjid ni Muhammad izin yang saya sampaikan tadi, orang-orang profesional. Ya, imamnya yang habis Quran, minimal Muhammad bacaannya bagus, yang khotibnya juga orang profesional. Khotib di masjid ni pun macam-macam Pak, ada yang panjangnya luar biasa. Kata Nabi, kalau kau salat berjamaah syaratnya 3. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Ringankan solatmu. Jumat jangan terlalu lama, karena wasiat dakwah tak boleh lama-lama. Sampaikan wasiatmu dengan singkat, bisa dicerna, bawa pulang. Ada ustaz ni kadang-kadang macam-macam kami ni, khutbahnya lama betul, udah lama lambat pula. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, Jumat hari ini penuh dengan berkah. Wah, di depan sana nganga mulut.
Impak pun lewat nggak tahu dia. Ada. Makanya Bu, kalau ada ustadz bawa teks, bawa notes, bawa buku, bawa catatan kecil ketika khutbah, dia itu bukan menunjukkan bodohnya, menunjukkan kehati-hatian dia apa yang disampaikannya. Udah hafalnya ustadz materi khutbahnya, cuman biar wanti-wanti dibawanya teksnya sama dengan penghafal Quran. Walaupun disuruh dia baca Quran, ketika dia hafal ayat itu tetap dibukanya mushafnya. Itulah ketawaduan dia. Kadang-kadang kami ustadz-ustadz nih kalau khutbah Jumat sok-sok paten nggak bawa teks, di ujungnya mulai gelap-gelap. Barakallah, barakallah. Hati aku, barakallah. Apa lo ujungnya nih? Barakallah. Yang di depan nyamuk, barakallahu lakuma, barakallahu lakuma, waj'al bainakuma fi khair. Kata dua pengantin barunya itu. Ya, izin. Jadi sama kayak imam juga begitu kan. Jangan kencang-kencang, jangan lambat-lambat. Habis Quran punya tengok-tengok, luruskan sop, rapatkan sop. Oh, banyak yang tua, pelankan sedikit, ya kan? Pelankan, jangan buat terlalu lama. Panjangkan boleh, tapi cara baca jangan terlalu lambat. Udah panjang lambat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok waktu jaga satu. Lai pindah jaga. Oh Tuhan, jaga satu, pindah jaga. Itu adalah kerjanya 4 rakaat. Mulai jaga 2, jaga 2, jaga 2, balik jaga satu. Saya nasihat guru saya dulu ketika saya sekolah di Gunung Selamat. Abdil kata, iya Buya, kalau kau menjadi penceramah yang tawadu, kosongkan khutbah Jumatmu per 3 bulan 2 kali, biar tahu kau rasanya jadi pendengar. Jangan bercakap aja kau. Urasakanlah Bu jadi pendengar khutbah. Memang capek. Ada yang lambat kan? Lama pula lama. Yang paling sakit hatiku nengok ustaz tuh. Udah lama khutbah. Apa katanya di ujung? Sekian khutbah yang singkat ini. Singkat pula kau bilang udah 40 menit. Apalagi di masjid raya ini. Ini kan masjid Muhammad paripurna kita bilang dulu kan. Muhammad, masjid percontohan. Orang lintas banyak. Jangan Muhammad, kalau dengar Ustaz Ibn dari sini BKM-nya, tolong dengarkan ini Ustaz. Izin ini. Kenapa? Karena di situ kan orang singgah. Orang singgah, ada yang kadang-kadang sakit, ondak barobat ke Medan. Pas Jumat singgah, khutbahnya lama. Kalau di Medan Pak, udah ditulis itu Pak di mimbar, ditulis itu ditempel, khutbah maksimal 20 menit, titik. Ditulis di meja itu, biar ngerti ustaz tuh. Karena banyak pun nggak ditambahi itu, 20 menit selesai. Ini udah lambat lama. Ada yang datang Jumat Muhammad mengantar sakit, kadang-kadang ditengoknya jam. Oh Tuhan, Allahu Akbar, meninggal makku itu. Tadi aja udah sesak-sesak dia tadi hendak kemari aku. Memanglah kurang ajar lah Ustaz. Ku pikir karena bosar masjidnya agak copat lah sikit. Wih, dah Tuhanku. Wah, sudah meninggal lah mak aku pulang saya. Boy, tak siap-siap lah kawan itu. Begitu keluar Jumat ditelepon, abang di mana bang? Sholat Jumat. Kenapa lama kali khutbahnya lama? Udah meninggal mama. Kurang aja. Gara-gara Ustaz itu meninggal makku, aku izinkan. Yang dalam khutbah Jumat itu jamaah ada yang sakit perut. Wih, mau mulas-mulas. Oh Tuhan. Allah Akbar. Wih, dekat pula asik. Alah, sikit lagi. Kenapa Pak? Jangan kau sentuh. Jangan kau sentuh. Alah, kau tolong Pak. Jangan kau tolong. Saya kalau khutbah ditulis itu maksimal 20 menit. Kalaupun enggak ditulis dibuat BKM-nya. Ustaz mohon diingatkan khutbah maksimal 20 menit. Selesai. Kenapa? Ada yang lintas, ada Muhammad hari ini kita Muhammad yang sakit. Solat juga begitu. Yang kedua apa? Berilah kenyamanan dalam ibadah. Macam mana caranya? Kita Muhammad tak boleh awak nyaman sendiri. Salah satunya apa? Fayurfa'u min saut. Jangan terlalu mengangkat suara. Aku dah pernah kejadian di masjid. Asalkan solat waktu suaranya saja didengar di samping awak. Salli. Solat zuhur ini. Salih.
Ya udah, ya udah. Aku di sampingnya, yang reco lah kawannya. Macam kau aja yang sholat zuhur ini. Kayak luar sawah. Kalau sompak layang latah di sampingnya. Dijawab waktu dari samping. Reco yang sholat. Mana boleh begitu? Muhammad izin ya, izin Muhammad. Yang terakhir Bapak Ibu apa? Makna hijrah yang sebenarnya kebersamaan kita. Sejarahnya dari Mekah ke Madinah Nabi itu. Kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Wuqu'il balai wa ittihad al muslimin. Ini disampaikan Wakil Bupati tadi. Banyaknya orang-orang muslim disiksa di sana karena Nabi tak diterima dakwahnya. Hijrahlah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut dengan bahagia, dianggap bagaikan raja orang termulia. Yang jauh dari Mekah ke Madinah, di Mekah dia tak dihargai. Muhammad sampai di Madinah dia dihormati. Itulah yang disampaikan. Khamsina min abanat, habis salat Jumat berdirilah 50 anak-anak menyambut Nabi dengan membaca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Ketulang balik. Kenapa lagu ini? Oh, hafal. Ayo. Tala'al badru Alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillah. Rasulullah berdakwah di Mekah tak diterima, maka dia sampai di Madinah. Perjuangan dia luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Nyawanya terancam. Orang-orang kafir tak mau dia berdakwah dengan banyaknya pengikutnya. Salah satu yang diancam bahwa nyawanya taruhan, Sumayyah, perempuan pertama yang mati syahid. Siapa yang menyiksanya? Abu Jahal. Ditombak kemaluannya sampai mati Sumayyah. Wanita pertama mati syahid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak perempuan nih, tolong jaga akidahnya. Jangan sampai karena cinta tergadai agamanya. Sekarang banyak begitu Bu, cinta buta karena agama Muhammad ditawarkan sebagai pilihan ditinggalkan. Contohlah anak Nabi Muhammad, dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum diceraikan oleh anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Kenapa diceraikannya? Karena dia tak mau istrinya, pengikutnya mengalahi pengikut dari nenek moyang mereka agamanya, maka diceraikan. Apa pertanyaan Utbah dan Utaibah? Wahai Ruqayyah Ummu Kulsum, mana yang kau pilih? Cintaku terhadapmu atau agama orang tuamu? Apa kata Ruqayyah putri Nabi Muhammad? Aku lebih milih agama ayahku ketimbang ikut dengan cintamu yang bukan agamaku. Itu perempuan dasar. Sekarang nggak bisa kok nggak nikah sama dia lemah. Dialah cinta wapret. Maka kalau mencari jodoh Bu, cari agamanya dulu, jangan cari kayanya. Kaya nggak menjamin bahagia. Agama, walaupun Muhammad nggak kaya, dia sabar kau dia ya. Sabar, begitulah hidup. Iya bang, awak waktu kocik susah, gadis susah, nikah susah, sama abang pun susah, manatan sampai mati susah. Ada kayak gini bang. Kalau tahu kayak gini bang, nggak kupilih abang. Banyak yang menanya aku dulu bang. Tentara ada, polisi ada. Siapa yang lamar? Sebelah rumahku nggak sampai ke rumah bang. Sekarang tengok berapa banyak hancur. Tengoklah sekarang, Allah Tuhanku hancur. Apalagi sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita ini tanya, pandai kok ngomong ngaji? Oh pandai. Ajan? Pandai. Ajan deh. Menantu siapa? Menantuku itu. Kan dasar. Ini kadang-kadang ya Allah, mana yang gue pilih Bu? Jawab jujur Bu ya. Anak labura ada habis 30 juz. Cuman dia penjaga masjidnya dia. Keretanya Supra, gak ada engkolnya, lampunya mati semua. Jangan tanya remnya dua-dua entah kemana. Asalkan merem pakai solopnya sampai tipis tapaknya. Satu lagi anak labura. Allah pegawai negeri golongan 3A. Mobilnya Avanza, tapi nggak ngerti apa-apa dalam agama. Mana ibu pilih menantu? Hafiz Quran yang naik Supra nggak ada engkolnya, mati lampunya semua. Suka didorong baru hidup keretanya. Itu yang naik Avanza. Jawab. Apaan jalan? Bibir itu.
Ya, izin. Kenapa hari sekarang? Kenapa Allah murka terhadap diri kita? Karena kita tak menghargai agama yang Allah turunkan sebagai agama yang sempurna. Ya, izin. Yang ketiga, Bu, begitu Muhammad Nabi terancam. Siapa lagi contohnya? Bilal bin Rabah, Sumayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, majikannya ditindihkan batu besar di dadanya. Tapi jawabannya ahad, ahad, ahad. Sekarang orang yang menghancurkan agamanya dihargai. Dulu kau pakai cadar, buka cadar, dikasih penghargaan. Itulah Indonesia zaman sekarang. Orang yang bercadar diupat-upat anak istri teroris, tapi yang buka cadar, konversi pers, dihargai, dikasih penghargaan. Gak usah aku bilang namanya. Taunya ibu itu dari I namanya, lakinya dari P, Virgon. Beri pula kayak aku kulit-kulitnya, aku tengok hitam-hitamnya. Coba hargai baik-baik. Muhammad izin, makanya izin. Apalagi Bapak Ibu, turunnya murka Allah dari selain agama menjalankannya. Banyaknya Muhammad kemurkaan dari keluarga atas perceraian. Oi Tuhanku yang basiran sekarang janda. Aku menengoknya kadang-kadang kasihannya aku, Pak. Mau ku tolong tapi kadang-kadang masih takut aku. Ustaz, nenek ini pula yang ketawa menengok aku, Tuhan. Bu, macam mana enggak murka Allah? Tengok perceraian setiap tahun ibu tengok artis ternama kadang-kadang. Bu, tolonglah kita semua berumah tangga ada masalah. Ibu jangan terobsesi melihat di media, bohong semua itu, enggak ada yang betul itu. Romantis dia di Facebook belum tentu romantis di rumah, belum tentu. Alah di Facebook puluhan dengan suaminya, bersama suami jalan hari ini menelusuri keliling daerah Labuhan Batu. Mudah-mudahan berkah, mohon doanya. Wah. Di rumah dicekiknya bininya di situ. Kurang romantis apa Rizky Bilar? Hah? Makan cuap-cuapan, panggilan babang dedek. Tengok dibantingnya si Lesti. Orang dulu nggak ada romantisnya, tak pernah pakai Facebook, tak pernah pakai WA, tak pernah pakai Instagram. Utuh rumah tangganya, mati yang memisahkan mereka. Betul Bu? Oh sekarang Allahu Akbar, kurang romantis apa? Panggilan Abi, Umi, Bunda, Bunda, Bunda Abi, Bunda Abi. Si Melinda kan kena. Ustaz, saya bukan mengajarkan, mengingatkan. Saya punya kitab, nama kitabnya Asalibun Nawawiyah fi Mu'ajalatil Muskilatiz Zawjiyah, yang ditulis Al-Imam Abdul Sami Al-Anis. Kata beliau apa? Mengatakan sifat rumah tangga yang diajarkan Nabi ada 4. Pertama, ibtisamah. Apa makna ibtisamah? Tebarkan senyuman. Itu adalah menutupi masalah setiap apa yang dilakukan. At-tabassamu fi wajhi zawjik sirruz zamalik. Senyummu kepada suamimu rahasia kecantikan. Ibu bupati, ibu wakil bupati wajib melakukan ini. Pulang abang bang, abang pulang harus mentelnya sama laki awak. Pulang abang bang, peluk. Begitu. Ini enggak ada romantisnya. Ibu wakil kayak memang Munti sama Tanyo agak payah ini gue. Awaslah. Memang orang kita kampung ini tak boleh payah romantis, payah. Apalagi Pak Tanjung Muhammad perbatasan orang-orang Labuhan Batu Selatan kemari. Muhammad orang kita tak bisa. Oi, aku baru dengar ayahku di Tonga enggak ada romantisnya. Kalau manggil ke orang pasaran, ada ho. Tuhanku. Makanya peka sebelah. Suka digodanya laki awak dengan kecantikan awak, suka bercanda. Jangan awak kaku kali. Ini kadang-kadang ya Allah Rabbi. Abang apa? Matalah. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. DJ-nya pula lagi.
haruslah senyum. Makanya Bu Muhammad izin Bu ya, panjang umur kami ini bukan karena banyak duit, sampai di rumah ada yang menyelesaikan masalah. Istri si pejabat ini perlu Bu, bapak ini di lapangan banyak masalah, yang di komen orang di Facebook entah apa-apa cakap orang, yang begini, Muhammad Pak Tanjung izin, yang begini Allah Jokowi datang kan bukan karena apa-apa kan gini. Aku baca. Nggak berani aku komen, takut. Aku saja membacanya naik, suka apa lagi bapak tuh? Istri yang hebat, makan sabar bang. Begitulah jadi bupati, baru 1 prodi, belum 2, sabar. Kalau abang siap ini ke depan abang udah nyaman itu, kalau udah biasa. Itu perempuan makanya jangan jadi bupati. Abang bandal. Apa ya stres. Bukan didukungnya pula bapak itu, makin dimundur-mundurkannya lagi. Bapak ini mohon, makanya Ibu biar tenang kami ini senyum. Tidak semua yang kami bawa harapan harus Ibu mendatangkan senyum. Enggak. Kadang-kadang Bapak ini penuh dengan sambutan Ibu yang bahagia. Apalagi wadu'abah, suka bercanda, goda. Macam mana? Apalagi yang ketiga, tajammal. Apa makna tajammal? Hiasi Ibu, memancing dia biar libur cantik dilihat daripada orang lain. Ini kadang-kadang macam mana Pak? Tak selain nengok bini awak Pak, ditengok tangan minyak jalan tak baru menggoreng ikan nasi, ditengok sekolah kanan alah tuh buat pohon dolan, ditengok kaki bawa sapu, Tuhan, ditengok rambut bawa asap, ada lagi abu-abunya di atas, kariting pula nyangkut semua di situ. Kadang-kadang macam mana awak mau selesai nengok bini awak, udah rambut keriting, tidur pula begitu bau nggak nampak mukanya, tak tutup dong, Allah Akbar. Tak tutup, siapa ini? Aku lah bang, oh Tuanku. Kadang-kadang lakinya pun tergulung-gulung keriting ke mukanya. Allah, potong. Pakai parfum sekali-sekali, tak bisa memboleh. Ambil parfum anak gadis itu. Ini parfumnya dor geliga Dewi Tunjong. Balsam balperi. Awak cium jidat, rupanya geliga bengkak bibirku. Kait kali kerja. Pakai balsam aku bang, gak enak kepalaku. Memang gak ada otak lah kau. Alah Tuhanku, bengkak. Balsam apa nggak merah bibirku? Bu, perempuan di luar banyak yang menggoda, banyak. Ini Muhammad ini Bu, cantik. Tobalkan makeup walaupun kayak hantu. Tobalnya merah, ha? Ini merah. Kata pun susah. Saya tarik semua. Astagfirullah. Mau goda Bu. Ini ya Allah Rabbi. Kalau bisa servis kamar itu. Suruh waktu masuk Bang. Masuk laki-laki oyong. Babuih mulutnya babuih. Kenapa Bang? Kenapa? Nggak tahu aku. Apa kau semprot dek? Baygon Bang, memang kurang ajar. Baygon membunuh namanya itu. Sampai babuhi mulut dua itu. Oh Muhammad, cuman kadang-kadang izin. Yang ketiga, yang keempat apa? Tutup masalah kami. Saya pribadi punya istri kadang-kadang, kau yang tahu macam mana aku. Muhammad, Bu Wakil, Bu Bupati, janganlah tahjari ini untuk buat satu apa-apa. Ya kan? Banyak juga istri pejabat ni kadang-kadang mau ikut campur urusan orang. Habis lakinya yang korban. Ingatkan istri-istri bapak tu. Kadang-kadang Muhammad, tapi kadang-kadang sedih Ustaz. Awak kadang-kadang jadi perempuan Pak Ustaz. Udah taat nyawa. Aku alumni kedokteran Pak Ustaz. Kadang-kadang ikut laki, nggak ada kerja aku Pak Ustaz, dia tahu Pak Ustaz. Itu pun salah lagi Pak Ustaz. Ngapain dikuliahkan sama aku kalau kayak gini, kerjaanku jadi istri bupati kayak gini aja nggak bisa kemana-mana. Salah. Makanya kadang-kadang nggak tahu aku, ya Allah, udah taat nyawa, nggak kemana-mana, ada aja salahnya. Perasaan ku berbalik
waktu untukmu makan pagi, ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa siaku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Disambut wak laki-laki, jatuh bangun aku mengejarmu. Ini hidup ya, pengen berkah kita jauh bercerai, tahan-tahankan. Makanya kata ulama, wala annana, rumah tangga biar berkah, jangan suka mengadu-ngadu. Berantem pun anak awak sama awak, jangan suka mengadu. Aku makku dibilangnya itu bu, deal. Yo mak, tak suka kau nengok binikmu, jangan adukan sama aku, karena kau mengajari aku benci sama menantuku. Adukan sama omak kandungnya, dia yang membesarkannya, dia yang mengandungnya, melahirkannya, maka dia yang berhak menasihatinya, memarahinya. Kalau aku yang menyampaikan tak sukamu sama binikmu, besok-besok menantuku lawan-lawanku di rumah ini. Maka ibu kalau punya anak di telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa nak? Awak mau cerita loh mak? Cerita apa? Abang lo mak udah selamat pindah ke Medan, baru nampak sifat aslinya. Sabarlah kau, diapanya rupanya kau, dibantingnya kau, nggak sanggup dia lo mak. Awak kan 120 mak, mana sanggup nih ya. Udah makanya gemuk-gemuk aja kau, gemuk-gemuk aja. Karena kelebihan orang gemuk nak jauh dari KDRT, nggak sanggup dia mengangkatmu. Angkatlah, angkat, nggak sanggup. 120 kilo. Maka ibu wakil bupati udah cocok ini bu, jangan lagi turun-turun. Yang bahaya ibu bupati ini agak naikkan sedikit dulu. Mana terangkan Pak Samsul kayak gini gemuknya, jauh dari KDRT itu. Jangan mengadu-ngadu dulu, ya kan? Apa lagi? Apa dibantingnya kok? Enggak mak. Mukul dia? Enggak mak. Dinding yang dipukulnya biarkan. Kalau dinding yang ditumbuknya biarkan. Dia sendiri yang terkilir tangannya itu. Itulah mak, handphone mak cakapnya kotor, biarkan. Sabar-sabar kau nak. Begitu. Perempuan yang soleh ya, orang tua yang soleh, jawabannya bagus. Begitulah menikah. Nah, sabar-sabar kau. Setahun 2 tahun yang belum nampak sifat aslinya. Namanya waktu kau ke Kanopan kan masih satu rumah sama oma. Mana mungkin nampakkannya sifat aslinya? Udah pindah ke Kemen baru alami ya itu. Sabar-sabar kau. Kau baru 3 tahun kayak gitu, lakimu udah gak sabar kau. Mama kok nangis? Mama 38 tahun. Rupanya korban dua-dua. Ya Muhammad izin. Makanya hari ini kita belajar dari situ. Inilah yang menyebabkan munculnya turunnya kemurkaan Allah. 1 jam pas. Bapak ibu tak terasa, aku dah keringat basah di sini. Ibu enaklah ketawa, aku yang nggak jelas di sini macam mana. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ada canda tawa itu hanya media, tapi ingatlah apa yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi amal bagi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan perubahan bagi kita. Pertama adalah jangan sia-siakan usia yang ada dalam diri kita. Yang kedua, memanfaatkan usia dengan amal ibadah yang sempurna. Yang ketiga, jaga kekuatan agama. Yang ketiga, jangan undang kemurkaan Allah karena perceraian di antara keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.